Puji Tuhan. Sebelum duduk saudara boleh ucapkan Happy New Year dulu kepada yang di belakang saudara, di samping saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara walaupun pakai masker. Saya percaya tetap mata yang sipit, mata yang bulat tetap kelihatan saudara ya. Puji Tuhan. Kita bisa memasuki tahun 2022. Ini adalah hari kedua tapi minggu yang pertama kita masuki tahun ini. Dan kalau kita ada, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 2021 boleh lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kalau saudara bisa menyaksikan ibadah ini, bahkan mengikuti ibadah ini di rumah saudara, di tempat saudara. Saya percaya itu semua bukan karena kuat dan hebat kita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang pertama sekali saya mengucapkan, saya atas nama pribadi dan keluarga, istri saya, mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Amin. Dan juga mewakili semua pastoral, semua para hamba Tuhan, semua para pengurus gereja. Mengucapkan juga selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Dan saya percaya juga hari ini jadi makin bersuka cita karena ada saudara-saudara kita ya. Kita bisa melihat, saya melihat wajah-wajah yang sudah lama gak kelihatan hari ini bisa join kembali. Welcome home, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan biar tahun ini menjadi tahun di mana kita menyiapkan hati kita untuk melihat Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Di waktu doa pergantian tahun kemarin saya dapatkan sesuatu dari Tuhan, sebuah impresi bahwa ini sebuah tahun restorasi. Hampir 2 tahun ini kita mengalami banyak hal, kita mengalami di rumah, kita WFH, kita banyak mengalami mungkin tantangan, kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita banyak mungkin pengalaman-pengalaman yang tahun lalu, tahun 2021 sudah kita lewati. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun di mana begini, semua duka cita, semua air mata Tuhan akan ganti dengan sukacita dan menjadi mata air, amin. Saya percaya tahun ini adalah waktu di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat buat kita. Hanya yang perlu kita lakukan bagian kita adalah kita perlu mempersiapkan diri kita. Saya percaya di awal tahun seperti ini terbanyak orang akan menyiapkan resolusi tahun 2022. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan? Resolusinya apa? Yang belum merit, kayaknya tahun ini jadi tahun merit saudara ya. Ya ada yang mulai lihat kok dia tahu sih ya. Enggak lah. Saudara, tapi saya percaya mungkin udah ada beberapa yang menyiapkan resolusi gitu kan. Wah kita menyiapkan dari A, B, C, dari 1 sampai 10, 20, 30. Tapi kadangkala kan begini, resolusi kita cuma bertahan berapa lama? Berapa lama? Paling banter 1 bulan biasanya sih. Malu itu kadang ada di minggu pertama kita udah kebobolan gitu kan. Ada yang mungkin berkata saya akan diet lebih keras supaya kita jadi makin lebih baik lagi. Mungkin ada yang begitu. Tapi kadang-kadang baru hari kedua kita udah makan banyak, naik lagi setengah kilo, 1 kilo gitu ya. Tapi whatever lah, apapun apa yang kita perlu persiapkan itu hal yang bagus untuk kita persiapkan. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya ingin memulai memberikan sebuah dasar untuk kita melangkah di sepanjang tahun ini. Di tahun di mana Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara ajaib buat kita adalah kita perlu tahu apa yang paling penting yang perlu kita persiapkan supaya kemudian kita tidak kehilangan yang terbaik dari Tuhan sepanjang tahun ini. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang Kristen yang hanya Kristen tekad. Kita melakukan semuanya karena kita bertekad, itu ada kalanya bagus. Tapi kadangkala itu enggak menjamin bahwa kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita memulai dari sebuah firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17, saya percaya kalau tidak ada yang berubah di tahun ini dalam kehidupan kita, tahun ini hanya sama seperti tahun-tahun yang lalu. Harusnya tahun yang baru ini ada yang berubah dari hidup kita. Itu baru sesuatu yang spesial. Tapi kalau nggak ada yang berubah, wah jangan-jangan kita hanya mengalami perubahan kalender baru aja. Tapi tidak ada yang berubah sama sekali dari dalam hidup kita. Padahal begini, yang Tuhan mau, yang paling penting dari tahun yang baru adalah kita mengalami pembaharuan dalam diri kita, amin. Pembaharuan dalam batin kita, dalam pola pikir kita, dengan cara hidup kita. Dengan semua hal yang bersangkutan dengan diri kita, itu yang Tuhan mau ubah. Lebih daripada cuma kalender kita yang baru. Yuk kita buka 2 Korintus yang ke-5, ayat yang ke-17.
Mari kita lihat firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita baca lagi sama-sama ayat ini. Dengan iman saudara tangkap dengan roh saudara. Supaya sungguh bahwa di tahun ini kita mengalami semua hal-hal yang baru dari Tuhan. Amin. Semua yang lama berlalu dan Tuhan menyiapkan yang baru buat kita. Sekali lagi 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Saya percaya bahwa begini, yang baru Tuhan siapkan buat kita. Saya kemarin sudah lama tidak membuat status di FB, tapi entah kenapa tahun ini saya buat sebuah statement di sana bahwa penghalang terbanyak kita tidak mengalami hal-hal baru dari Tuhan adalah karena kita sulit, kita enggan untuk melepaskan semua hal-hal yang lama yang kita anggap baik. Sekali lagi, penghalang terbesar kita untuk mengalami semua hal yang baru, semua hal yang baik yang Tuhan siapkan di depan di sepanjang tahun ini. Bukan karena Tuhan kurang kuasa dalam hidup kita, tapi terbanyak adalah karena begini. Kita tidak mau melepas semua hal-hal yang lama yang kita anggap sudah baik. Padahal Tuhan menyiapkan yang baru buat setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa gini, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa yang lama sudah berlalu. Semua kemarin jangan bawa lagi di tahun 2022 ini. Semua yang terjadi di 2021 pengalaman-pengalaman pahit maupun itu pengalaman sukses saudara. Saudara perlu tinggalkan itu dan kemudian mengarahkan pandangan kita ke depan dan berkata begini. Di tahun ini, di depan sana Tuhan menyiapkan yang baru yang jauh lebih baik. Kalau Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru, itu benar-benar baru, benar-benar fresh. Itu yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Berkatnya bukan berkat yang kemarin. Percayalah kalau kemarin kita gagal di tahun 2021 kita gagal, kita kecewa, kita pahit, kita mengalami banyak proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Di tahun ini Tuhan mau katakan gini, Tuhan menyiapkan sebuah jalan yang baru buat kita. Sebuah masa depan yang baru buat kita. Cerita yang baru buat kita. Tuhan menyiapkan kekuatan baru buat kita di sepanjang tahun ini. Supaya kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuka diri kita untuk meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Saudara siap meninggalkan yang lama? Yang lama bukan saudara, ada hal yang baik saudara tetap pegang, hal-hal yang prinsip saudara pegang oke. Tapi kita harus terbuka dengan hal-hal baru yang Tuhan siapkan di depan, yang sedang terjadi di depan Tuhan siapkan buat kita. Dan ternyata kunci untuk kita mengalami semua, rahasia untuk kita mengalami semua yang terbaik, semua yang baru, semua hal-hal yang fresh dari Tuhan. Itu ternyata rahasianya adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Boleh ayatnya ditampilkan lagi supaya kita lihat ayat yang pertama. Kata-kata yang pertama ini kata yang penting. Kita baca sama-sama. Rahasianya ada di mana? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Oh ternyata begini. Rahasia untuk kita mengalami semua hal yang baru di depan adalah kita perlu memastikan saya dan saudara ada di dalam Kristus. Bukan di ibadah kita, bukan di doa-doa kita, bukan di kekuatan, di tekad kita. Terima kasih dengan itu semua. Tapi begini, kunci untuk kita mengalami semua yang terbaik, hal-hal yang baru ke depan ini adalah kita perlu make sure diri kita. Apakah saya sudah ada di dalam Kristus? Sebab ayat ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berapa banyak kita mengharapkan ada perubahan terjadi dalam hidup kita, tapi kita gagal dan kecewa. Berapa banyak kita berusaha mengubah istri kita, mengubah suami kita, orang tua mengubah anak-anaknya, anak-anak berusaha untuk mengubah orang tuanya, kita gagal, kita jadi kecewa. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, kita berusaha dengan kekuatan kita.
Kita terapkan, kita ajar firman Tuhan, kita ajar prinsip firman Tuhan. Tapi begini, mereka tetap nggak berubah. Kenapa? Karena memang kunci perubahan terletak di dalam pribadi Kristus. Ada orang-orang bahkan pendeta, kalau lagi marah, dia bukan nggak tahu prinsip firman Tuhan. Dia bukan nggak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau pas lagi marah, sama aja. Kadang-kadang kita, wah kebablasan juga. Tanya istri saya lah, sama juga. Apakah kurang firman Tuhan? Nggak kurang-kurang firman Tuhan, kurang doa. Waduh, sampai suara paro kayak gini saudara berdoa nih. Iya kan? Tapi kadang-kadang gini, yang paling penting untuk kita mengalami perubahan itu ternyata begini, kita perlu mengalami Kristus dalam hidup kita. Saudara akan kecewa, saudara akan gagal, saudara akan putus asa, saudara akan desperate kalau saudara berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Sampai kemudian gini, kita izinkan Tuhan terobos hati kita. Kita izinkan Tuhan, kita mengalami Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, setiap kita yang hadir, baik saudara yang ada di rumah, saya berdoa begini. Kita mengalami pribadi Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau kita nggak mengalami Tuhan, semua percuma. Oh ternyata begini, kunci dari Tuhan mengubah hidup kita adalah waktu kita mulai berjumpa dan mengalami pribadi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ingin menjadi lebih baik tahun ini, nggak ada cara lain. Saudara bisa ambil quotes, saudara bisa ambil semua metode-metode yang hebat, yang baik, terima kasih dengan itu. Tapi pasti akan gagal kita. Pasti akan kecewa kita sampai begini. Waktu Tuhan jamah hati kita, waktu Tuhan lawat hidup kita, di situ tiba-tiba gini, yang tadinya kita suka berdosa, tiba-tiba Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah. Tadinya kita yang suka masih marah-marah, tiba-tiba gini kayak tiba-tiba ada kasih Tuhan yang menguasai hati kita, pikiran kita, kemudian waduh ini saya perlu berhenti. Orang yang tadinya mungkin banyak, kita mungkin langsung emosional, kita mungkin kata-kata kita nggak bisa kita rem. Itu remblong, setiap kali kita ngomong remblong terus. Tiba-tiba Tuhan jamah kita. Dan waktu kita mau ngomong, ada kasih Tuhan, stop. Saya percaya yang dapat mengerjakan itu cuma Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Amin. Kekuatan kita terbatas. Kepintaran, bahkan kalau saudara mungkin berkata gini, saya orang yang paling pintar, orang yang paling berhikmat di Alkitab. Kalau saudara baca di Alkitab, ada seorang yang paling berhikmat, orang yang paling berpengetahuan. Siapa namanya? Salomo. Saudara, Salomo itu punya banyak ini ya. Salomo itu punya banyak catatan-catatan sejarah yang luar biasa. Dia mengembangkan warisan papinya, warisan ayahnya dia kembangkan begitu luar biasa. Dia membuat Israel itu begitu kaya di zaman Salomo. Alkitab, kalau saudara baca di Alkitab ini dahsyat banget ya saudara ya. Di zaman Salomo membuat sebuah catatan sejarah. Yaitu dia membangun bait Allah termahal. Mungkin sampai hari ini tidak ada bangunan termahal seperti bangunan yang dibangun oleh Salomo. Semua peralatan perkakas-perkakasnya, mic-nya mungkin kalau kita gambarkan zaman sekarang Bapak Ibu Saudara ya. Speakernya, keyboardnya, drumnya semua dari emas. Bayangkan. Semua dari emas, apa aja barang-barang di rumah Tuhan semua dari emas. Bukan hanya itu saja, Alkitab mencatat pada zaman Salomo itu perak tidak ada harganya. Bayangkan orang perak itu nggak berharga di zaman Salomo. Karena pada waktu itu emas dan perak itu sama banyaknya seperti batu. Kalau saudara kalau tersandung, biasanya tersandung karena apa? Karena batu kan. Pada zaman Salomo orang tersandung karena emas, bayangkan. Tersandung karena perak, karena memang Alkitab mencatat. Baca aja di Alkitab, Alkitab mencatat di zaman Salomo itu emas dan perak itu sama banyaknya seperti batu. Jadi kalau orang tersandung emas. Tersandung. Kenapa lo tersandung? Ada emas nih. Kalau di kita kan batu kan. Itu betapa hebatnya dia tulis Amsal. Saudara, Amsal itu kitab yang paling hebat. Itu tentang bagaimana kita membangun hubungan relationship satu sama lain. Itu kitab Amsal. Kalau saudara baca kitab Amsal setiap hari, saudara pasti akan menjadi orang yang jago dalam hubungan. Percaya aja. Saudara pasti akan jadi orang yang hebat untuk membangun hubungan. Saudara akan pintar untuk membangun relationship. Dia mencatat lagi kitab pengkhotbah yang luar biasa. Tapi ini sayangnya. Karena Salomo adalah orang yang hanya bergantung kepada pengetahuan dan hikmatnya. Salomo kemudian gagal untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara baca ending hidup Salomo. Itu sangat tragis sebenarnya. Orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, bahkan
Di pengkhotbah dia mencatat akhir dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Tapi sebenarnya dia mengakhiri kehidupannya. Itu jauh dari Tuhan. Coba kita baca di dalam satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja. Pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ini cuma kita baca, tolong bapak-bapak jangan ditiru ya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ini catatan dari Alkitab yang memberikan catatan kepada kita mengenai akhir dari hidup Salomo. Walaupun masih perdebatan, masih ada perdebatan akhir dari hidup Salomo, tapi Alkitab memberitahu kita seperti ini. Ia mempunyai, ini Salomo maksudnya mempunyai apa? 700 istri dari kaum bangsawan. Wih, ini istrinya 700. Padahal satu tahun cuma ada berapa hari saudara? 300. Iya. Kita jangan pikirkan yang lain. Jangan terlalu jauh berpikirnya saudara ya. Saya berharap saudara ini hanya informasi aja, saudara nggak usah pikirkan. Lalu dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dia punya 1.700 istri, 300 gundik. Jadi total berapa saudara? Ya bapak-bapak pintar yang beginian, langsung 1.000. Langsung pintar ya. 1.000 orang, bayangkan kemudian orang yang tadinya memulai dengan Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat, kepintaran, pengetahuan, kecerdasan yang begitu luar biasa. Kemudian gini, karena dia udah bergantung kepada semua itu. Dia gagal untuk bergantung lagi sama Tuhan. Kemudian hadirat dari istri-istrinya telah membuat dia jauh dari hadirat Tuhan. Lalu ayat yang ke-14 berkata apa? 14, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Kita baca sama-sama. Istri-istri itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Sayang. Makanya di tahun ini, puji Tuhan kalau saudara punya strategi, saudara punya hikmat, saudara punya kecerdasan, pengetahuan untuk saudara membuat semua hal yang baik sepanjang tahun ini. Resolusi, langkah-langkah, cara-cara, puji Tuhan dengan itu. Tapi saya percaya bahwa begini, kalau kita nggak bergantung lagi sama Tuhan, kalau kita tidak di dalam Kristus, kalau kita di luar Kristus, ada kalanya, bahkan ada sebuah tantangan besar, saudara akan kembali kacau, jatuh, hancur, dan jauh dari Tuhan. Salomo adalah orang yang paling berhikmat, orang yang paling berpengetahuan. Tapi sayangnya begini, dia bergantung dengan semua itu sampai kemudian dia kehilangan Tuhan, sumber dari hikmatnya. Sampai di akhir hidupnya dia menjauh dari Tuhan. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa hatinya dicondongkan kepada ilah-ilah lain. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita perlu hari ini make sure untuk jadi jaminan kita dapat menjalani sepanjang tahun ini menjadi tahun yang penuh kemenangan, jadi tahun yang penuh pengharapan. Kita perlu memastikan diri kita, saya dan saudara perlu ada di dalam Kristus. Katakan amin. Coba bilang kiri kanannya, kamu harus berada dalam Kristus. Amin saudara. Oh iya, pastikan itu adalah jaminan keberhasilan kita. Itu adalah jaminan kesuksesan kita. Itu sebabnya sepanjang tahun ini yang akan kita bangun di gereja kita adalah kita akan tetap membuat. Kita akan tetap belajar bagaimana supaya kita dibangun di dalam Kristus. Satu ayat kembali, kita buka satu ayat lagi di dalam Kolose pasal yang kedua. Ini yang akan kita bangun sepanjang tahun ini supaya kita terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Boleh kita baca ayat ini? Kolose 2 ayat 6 dan 7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur.
Mari kita bangun hidup kita sepanjang tahun ini supaya kita tetap di dalam Kristus. Kita terus semakin berakar di dalam Kristus. Kita dibangun di dalam Kristus. Dan kita terus semakin bertambah teguh di dalam Kristus. Ada banyak tantangan di tahun ini. Tapi percayalah kalau kita di dalam Kristus. Kita akan melewati semua tantangan dengan kemenangan. Amin. Oh ya, akan ada banyak kesulitan, akan ada banyak problema, akan ada banyak mungkin proses yang Tuhan izinkan di tahun ini. Tapi kalau kita tetap di dalam Kristus, akan ada jalan hal baru, akan ada jalan baru, ada mujizat baru, akan ada hikmat yang baru yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Satu ayat lagi sebelum nanti saya closing dengan sebuah kisah yang lain. Di dalam Filipi pasal yang keempat, kalau kita tetap di dalam Kristus, ini yang akan kita dapatkan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Boleh katakan dengan suara yang keras, dengan iman katakan 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang memberikan kekuatan kepada kita sepanjang tahun ini. Percayalah bahwa ada Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Di saat kita lemah, di saat kita sakit, di saat kita mengalami mungkin jalan-jalan buntu di depan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melintasi tahun ini. Saya percaya bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saya nggak tahu saudara punya pergumulan yang mungkin belum terjawab di tahun 2021. Tapi di tahun ini percayalah kalau saudara tetap di dalam Kristus ada jalan yang baru. Kalau saudara tetap di dalam Kristus ada kekuatan baru. Kalau saudara tetap di dalam Kristus ada pengharapan baru. Bahkan saya percaya ada mujizat. Ini menjadi tahun keajaiban buat kita dapat melihat begini. Tuhan merestorasi segala sesuatu. Kalau tadi kita baca Salomo, dia adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat, kepintaran, dengan cerdas luar biasa. Bahkan kisahnya yang terkenal adalah waktu kalau saudara baca di Alkitab. Itu sebuah kisah di mana dua orang ibu yang kemudian salah satu ibu itu sama-sama melahirkan anak di waktu yang sama. Dan salah seorang ibu dia mengalami keguguran atau anaknya mati setelah dilahirkan. Lalu ibu yang anaknya mati dia menukar dengan anak yang lain. Saudara pasti tahu pernah dengar kisah itu. Tapi kemudian dengan hikmat Tuhan Salomo dapat memastikan bahwa gini. Siapa ibu yang benar-benar mempunyai anak yang hidup. Hanya karena dia melihat ada kasih yang mau berkorban dari seorang ibu yang punya anak yang hidup itu. Tapi ada seorang raja, dia tidak mengandalkan kepintarannya. Bahkan raja yang sering jatuh. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata raja ini dia jatuh sebanyak dia berdiri. Tapi yang menjadi kekuatan raja ini adalah penyembahannya kepada Tuhan. Siapa dia? Papanya Salomo. Sayang, Salomo tidak mengikuti jejak ayahnya. Daud adalah seorang yang luar biasa, bukan karena kepintarannya. Dia tertolak, bahkan kalau saudara baca di Alkitab, waktu pemilihan seorang raja, waktu Tuhan mau mengganti Samuel, sebenarnya Daud itu nggak masuk hitungan oleh bapaknya. Itu sebabnya waktu Samuel datang ke rumah bapaknya, ke rumah Isai untuk melantik seorang raja baru di sana. Isai tidak mengikutkan Daud, karena menurut bapaknya, Daud itu nggak punya kualifikasi. Tapi yang luar biasa begini, Tuhan pilih Daud. Apa yang berbeda dari Daud? Bukan karena kekuatan, bukan karena hikmat, bukan karena kepintaran ataupun kecerdasan Daud. Daud menjadi berbeda hanya karena begini. Daud orang yang suka menyembah Tuhan. Bahkan waktu dia jatuh dalam dosa pun, dia masih ingat hadirat Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa ingatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang rasa bersalah. Daud itu orang yang hebat. Bayangkan waktu dia jatuh dalam dosa. Tiba-tiba dia berkata gini, Tuhan engkau boleh ambil semua. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu dahsyat. Daud seorang penyembah. Daud tahu gini keberhasilannya, kesuksesannya. Semua pencapaiannya kalau bukan Tuhan. Dia gak ada apa-apanya. Saya berdoa supaya di tahun ini
kita mulai menjadi orang-orang yang haus akan Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau saudara mau sukses, mau berhasil tahun ini, saya percaya gini, jaminannya bukan kepada semua hal pengetahuan kita. Kita harus menaruh semua di dalam kaki Tuhan dan berkata gini, Tuhan, apa yang kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Kita perlu berkata dan mengeluarkan sebuah deklarasi iman hari ini bahwa Tuhanlah sumber keberhasilan kita. Tuhanlah sumber kesuksesan kita. Apapun yang kita alami tahun ini, kita mau berkata, Tuhan, Engkau dan janji-janji-Mu lah yang membuat hidupku berarti, bermakna. Engkau dan janji-janji-Mu lah yang membuat aku menjalani kemenangan, melihat kekuatan, melihat pemulihan, melihat restorasi dari Tuhan. Kalau saudara percaya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ambil deklarasi seperti Daud hari ini. Kita menjadi man of God. Kita menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Lebih daripada yang lain. Kalau saudara rindu ada terobosan tahun ini, hanya Tuhan yang sanggup menerobos semua masalah saudara. Semua kesulitan, semua tantangan saudara. Cuma Yesus yang sanggup menerobos. Alkitab berkata kepada kita, kalau engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Saya tidak menawarkan hikmat hari ini. Bolehkah sebelum kita menjalani hari ketiga, hari keempat tahun ini, kita mau katakan, aku mau di dalam Engkau. Sebab siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau engkau siap kepada hal-hal yang baru, engkau perlu pastikan dirimu ada di dalam Kristus. Bangun hubungan, terkoneklah dengan Kristus. Kalau engkau jauh hari ini, kesempatan untuk kau kembali dan berkata, aku mau di dalam Engkau Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada keberhasilan. Di dalam Dia ada keberbuahan. Di dalam Dia ada kemaksimalan. Gak ada yang lain.